Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel saya, Ramli Alirido. Channel pembahasan tentang ilmu fikih, dan khusus di video kali ini membahas tentang ilmu faraid. Dan di video kali ini insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan dari video yang pertama. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah apa itu yang dinamakan ilmu faraid dan apa yang dinamakan tentang tirkah. Kemudian bagaimana caranya untuk menjadikan harta yang ditinggalkan oleh mayit itu menjadi tirkah. Nah, dan bagi saudara sekalian yang belum menonton video saya yang pertama, silakan tonton di sini, dan linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita bahas tentang asbabul waris. Apa itu asbabul waris? Yaitu sebab-sebab yang menjadikan orang mendapatkan warisan. Apa saja sebab orang yang bisa mendapatkan warisan? Asbabul mirasi warosalasah kullu yufidu rabbahul mirasah. Asbab atau faktor yang menjadikan orang mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, orang bisa mendapatkan warisan itu dikarenakan binikah, dikarenakan karena adanya pertikahan. Ya, contoh misalkan orang menikah, kemudian salah satu dari mereka, entah itu suaminya atau istrinya, meninggal. Maka orang yang ditinggalkan ini akan mendapatkan warisan dari orang yang meninggalkan. Kenapa? Karena binikah, adanya tali pertikahan. Ya. Misalkan orang menikah, kemudian istrinya meninggal, maka si suaminya ini mendapatkan warisan dari istri yang meninggal, atau sebaliknya. Ya. Nah, pernikahannya ini baik itu pertikahan yang baru, ya, ataupun sudah lama. Maksud saya begini. Orang menikah, kemudian baru saja ijab qabul atau baru sehari menikah, kemudian salah satu dari mereka ini meninggal, maka tetap secara hukum ilmu faraid, orang yang ditinggalkan walaupun pernikahannya sebentar itu menjadi ahli waris. Ya. Yang kedua, karena faktor keturunan. Ya. Nah, faktor keturunan inilah yang akan menjadikan sebab orang mendapatkan warisan. Ya, kalau keturunan kita pasti sudah tahu ya, sudah paham, entah itu anaknya atau cucunya atau misalkan saudaranya, ya, dan lain-lain lah. Insya Allah nanti kita bahas tentang masalah itu. Ya, ini faktor-faktornya saja, faktor-faktor orang yang bisa mendapatkan warisan. Ya. Jadi yang pertama pernikahan, yang kedua disebabkan keturunan. Dan yang ketiga disebabkan muktik. Ya. Apa itu muktik? Muktik itu membebaskan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang ini kayaknya sudah jarang sekali ya, bahkan bisa dibilang tidak ada. Ya, bisa dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena kalau hamba sahaya itu dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, yaitu orang-orang yang dijual belikan, itu orang hamba sahaya.
Kalau laki-laki itu namanya abid, kalau perempuan itunya amat, ya. Contoh misalkan kita mempunyai hamba sahaya. Nah, kemudian dengan kelapangan dada kita membebaskan mereka sehingga hamba saya ini sudah tidak menjadi hamba saya lagi. Nah, setelah kita bebaskan, kemudian si hamba saya ini tiba-tiba menjadi orang kaya. Ya, menjadi orang kaya dan dia tidak mempunyai anak, keturunan lain dan sebagainya. Kemudian dia meninggal. Nah, maka ahli warisnya itu kita sebagai majikan yang membebaskan hamba saya tersebut. Jadi yang pertama, kita kembali yang pertama, saya ulangi. Yang pertama itu binikah, ya, karena ada pertikahan. Yang kedua, ya, karena faktor keturunan. Dan yang ketiga itu bil muktik, ya, atau membebaskan hamba sahaya. Inilah faktor-faktor yang menjadikan sebab orang bisa mendapatkan warisan. Nah, dari semua faktor ini, saya ingin membahas tentang faktor dari masalah keturunan. Kenapa? Karena tidak semua keturunan itu mendapatkan warisan. Atau tidak semua keturunan itu menjadi ahli waris. Karena ada keturunan yang dia darah dagingnya, tapi bukan ahli warisnya. Seperti apa? Seperti orang lahir dikarenakan di luar nikah. Ya. Misalkan ada orang dan setelah hamil 1 bulan atau 2 bulan ditikahkan oleh orang tuanya, dan setelah menikah melahirkan anak dari hasil di luar nikah tadi, ya, maka anak yang lahir ini bukanlah ahli waris dan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kenapa? Karena si anak ini hasil daripada perjinahan atau hamilnya pertama di luar nikah dulu. Ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahasan tentang apa saja yang bisa mencegah si ahli waris mendapatkan warisannya. Sesuatu yang mencegah si ahli waris untuk mendapatkan warisannya itu ada 3, ya, ada 3 faktor. Yang pertama yaitu dikarenakan membunuh. Contoh misalkan ada seorang anak yang dia sudah tidak sabar ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau menunggu orang tuanya meninggal itu terlalu lama, maka dengan ketidaksabarannya si anak ini membunuh bapaknya. Ya. Maka ketika si bapaknya meninggal, si anak yang membunuh ini tidaklah mendapatkan warisan. Kenapa? Batal karena pembunuhan. Ya. Nah, tapi harus diingat, yang batal mendapatkan warisan ini adalah orang yang membunuhnya. Sedangkan ahli-ahli waris yang lain itu tetap menjadi ahli warisnya atau bisa mendapatkan warisannya. Nah, dan juga bukan hanya orang yang membunuhnya saja, orang yang membantu. Misalkan nih kakak-kakaknya, sebagian kakaknya ini menyuruh untuk membunuh atau menyuruh untuk meracun, nah, maka semua orang yang terlibat dalam pembunuhan ini dia tidak mendapatkan warisannya. Yang kedua yaitu berbeda agama. Berbeda agama, dikarenakan berbeda agama maka itu tidak menjadi ahli waris juga atau tidak bisa mendapatkan warisan. Misalkan orang tuanya ini agama Islam, kemudian mempunyai anak seorang non muslim, maka ketika orang tuanya yang muslim ini meninggal, ya, si anaknya yang non muslim itu tidak mendapatkan hak warisannya dikarenakan berbeda agama. Kemudian yang ketiga, faktor yang bisa mencegah ahli waris mendapatkan warisan itu dikarenakan abid, ya,
Ya, kalau masalah abid itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pembahasan yang awal, ya. Nah, saudaraku sekalian, inilah pembahasan tentang asbab yang bisa menjadikan orang mendapatkan warisan, dan juga pembahasan tentang sesuatu yang bisa mencegah atau membatalkan ahli waris untuk mendapatkan warisannya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Nah, saudara sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu bahasan saya tentang ilmu faraid. Insya Allah di pembahasan selanjutnya saya akan membahas siapa saja dari golongan laki-laki yang bisa mendapatkan warisan dan siapa saja dari golongan perempuan yang mendapatkan warisan. Saudaraku sekalian, bila ada yang belum paham dengan pembahasan ini, bisa langsung chat ke nomor saya cantumkan di deskripsinya di bawah. Insya Allah saya akan jawab, saya akan balas semampu saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, cukup sampai di sini dulu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.